Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami datang kepadamu Tuhan, membawa kehidupan ini, membawa diri kami ini Tuhan. Setelah sepanjang hari Engkau sudah menolong, memberkati, melindungi kami, dan sore hari ini Engkau kembali menghimpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan kepada kami, memberikan kekuatan dan semangat yang baru, memberikan kerinduan hati untuk kami selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Dan lewat ibadah inilah Tuhan kami membawa diri kami. Sucikan hati kami, bahkan pengampunan yang dari Engkau, biar Tuhan nyatakan kepada kami, supaya kami layak beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, sekarang Tuhan kami serahkan ibadah kami ini ke tangan-Mu, biar Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong memakai para hamba-hamba pelayan semua, Tuhan, untuk supaya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun demikian kami menyadari ya Tuhan, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita akan lakukan pujian dari pujian kita yang pertama dalam NR nomor 73. NR nomor 73, saudaraku, biar dunia akan berlalu. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Kalau kita, saudaraku, jujur, kita harus mengatakan seringkali kita ingkar janji. Katanya mau setia, katanya mau cinta Tuhan, ya ternyata tidak seperti apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh ya dan amin. Saudara sekalian, Dia tidak pernah ingkar janji kepada kita. Apa yang difirmankannya selalu ditepatinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan melakukan pujian dalam buku NR, saudaraku, buku NR 226, Saatku Menyembahmu, NR 226. Haleluya. Menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, pada saat ini biarlah kami angkat hati kami hanya tertuju hanya kepada Engkau, untuk supaya hati kami yang kosong ini Tuhan isi dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih. Demikian pula kami juga tetap berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanan Tuhan. Biar pemakaian yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu, pengurapan yang dari surga pula Tuhan Engkau juga nyatakan kepada kami hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemurahan kesempatan
untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu di hari-hari ini. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Hamba sangat menyadari Tuhan keterbatasan, ketidakmampuan hamba ini Tuhan. Dan itu sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya sungguh nyata firman yang dibentangkan, yang disampaikan ini bukan hanya tertuju kepada sidang jemaat-Mu, tapi terutama kepada hamba-Mu. Hamba-Mu juga boleh mengalami koreksi, boleh mengalami sentuhan jamahan daripada firman-Mu, sehingga mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu boleh mengalami suatu keobahan penyucian yang dari Engkau, sampai sewaktu-waktu kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan kemurahan-Mu, biar Tuhan juga berikan damai sejahtera-Mu, terutama kerinduan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa seru dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, salam, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu begitu baik, bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu kita, bahwa Tuhan janjinya itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya kita percaya kepada Dia. Sebab Dia ya dan amin, Dia alfa dan omega, sahu. Benar-benar kita yakini bahwa Yesuslah, ya Yesuslah yang sudah mati bangkit, yang sudah naik, yang Dia berjanji akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita. Inilah yang di hari-hari ini, ya, kita beribadah kepada Dia, kita merindukan kedatangannya Dia yang kedua kali sebagai kepala, sebagai mempelai pria surga, untuk supaya mengangkat kehidupan kita, gerejanya yang adalah mempelai wanitanya, ya, untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, di saat Tuhan mempersiapkan kita, di saat Tuhan mempersiapkan kita, banyak hal yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan memberikan koreksi-koreksi, nasihat-nasihat, teguran dari firman Allah, untuk supaya kehidupan kita ini kemudian layak di hadapan Tuhan. Ayat mengatakan bahwa kita sedang dipertunangkan kepada seorang laki-laki atau satu laki-laki, itulah Kristus. Jadi artinya dipertunangkan itu dipersiapkan untuk supaya kehidupan gereja, kehidupan kita anak-anak Tuhan itu nanti di saat kita sudah dipersiapkan, saudara saya, kita sekarang dipertunangkan pada saatnya. Di masa persiapan ini kita boleh melakukan. Kapan kita melakukan persiapan ini, dengan cara yang macam apa kita mempersiapkan, ya, diri ini untuk sampai nanti bisa bertemu, ya, kita dipertunangkan untuk sampai kita bertemu. Maka masa-masa pertunangan ini masa-masa untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya, terutama jangan sampai ada dosa, kejahatan, kenajisan yang masih ada menguasai kehidupan kita. Ya, ini di masa-masa pertunangan ini, lewat ibadah-ibadah, lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan ya sudah percayakan kepada kita, biar kita tekuni, kendati pun, saudara sekalian,
kendati pun di hari-hari ini secara nyata, secara kasat mata kita diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan yang begitu luar biasa, kesulitan yang begitu luar biasa. Di satu sisi kita juga dipersiapkan atau kita mempersiapkan diri ya untuk Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan, sebab tadi saya mengatakan kita sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, itulah Kristus, tapi di satu sisi kita diperhadapkan situasi dan kondisi yang secara daging kita tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, tidak nyaman bagi daging ini. Kenapa? Yang kita lihat adalah dengan adanya masa pandemi ini, ya tidak sedikit juga yang membuat akhirnya ya ini kita semua ya ada rasa was-was, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, sebab faktanya memang begitu. Faktanya juga kita juga melihat banyak anak-anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang sempat terpapar COVID-19, yang sampai pada akhirnya Tuhan panggil melalui proses yang harus dihadapi, itulah COVID ini, saudara sekalian. Ya, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ya, Tuhan punya cara untuk memanggil kita, dan itu sebabnya bagi kita yang sampai saat ini masih Tuhan izinkan untuk kita bisa beribadah, diberikan tubuh yang sehat, biar kita hati-hati. Di satu sisi kita belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan lewat ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di satu sisi kita juga belajar taat kepada pemerintah di hari-hari ini. Taat kepada pemerintah dengan segala aturan-aturan yang ada, apalagi hari-hari ini kita ya dihadapkan dengan masa PPKM, saudaraku ya. Jadi pembatasan untuk mencegah menyebarnya COVID ini. Dan untuk itu jangan sampai kita, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan, yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Ya, jangan kita ikuti. Kenapa demikian? Ulang-ulang saya mengatakan, sebab pemerintah yang sah ini adalah wakilnya Allah di bumi untuk mengatur kemaslahatan umat, mengatur ya bagaimana supaya umat ini bisa tertib, teratur, maka perlu adanya pemerintah dengan hukumnya, dengan peraturan, dengan pedangnya, dengan hukumnya, untuk supaya ditaati. Jadi peraturan itu, hukum itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Untuk ditaati, sekali lagi untuk ditaati. Ya, mulai dari kita secara pribadi, ya kita belajar taat. Taat, kalau kita taat ingin rindu atau ingin taat kepada Tuhan, coba kita buktikan kita juga taat dengan aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan kita. Ya, kalau pemerintah mengatakan begini, ya sudah, kita ikut aja. Kita ikut saja. Sebab kita tahu bahwa pemerintah wakilnya Allah, tidak mungkin bahwa pemerintah itu akan menyengsarakan rakyatnya atau masyarakatnya. Kalau toh memang itu terjadi, nanti yang dipercayakan itu yang harus berurusan dengan Tuhan. Kewajiban kita sebagai rakyat dalam pemerintahan ini, kita belajar untuk taat dan dengar-dengaran. Di hari-hari ini kita sedang belajar tentang ketaatan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan akibatnya kita juga tahu dan kita melihat akibat ketidaktaatan itu berdampak besar. Dan ketidaktaatan itu menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Contoh nyata yang sedang kita pelajari di hari-hari ini, bagaimana Musa ini, saudara sekalian, yang pada akhirnya Tuhan juga temukan dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada perintahnya Tuhan, saudara sekalian. Ya, pada akhirnya ketika
dia diperintahkan untuk mengatakan kepada batu gunung itu. Ternyata Musa tidak mengatakan kepada batu gunung itu, tetapi dia justru menggunakan tongkatnya, memukul sampai 2 kali. Sekalipun, saudara sekalian, sekalipun air itu tetap keluar, batu gunung itu tetap mengeluarkan air. Tetapi sesungguhnya Musa sudah tidak taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia sudah melawan kekudusan Tuhan yang mengakibatkan bahwa dia tidak mendapatkan kesempatan, saudaraku, karena dia tidak mau dengar-dengaran pada suara Tuhan, saudaraku. Dia tidak sampai bisa membawa bangsa Israel itu ke negeri Kanaan. Padahal sesungguhnya yang ditunjuk Tuhan itulah Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Kanaan sampai di Kanaan ini, saudara. Yang di sana negeri itu disebutkan limpah dengan air susu dan madunya. Ini yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel lewat Musa ini. Jadi bukan Musa tidak tahu, saudara, sangat tahu dan sangat amat tahu. Tetapi keadaan di saat itu, keadaan di saat itu yang menekan dirinya sampai Musa ini marah. Dia tidak lagi mengatakan kepada batu gunung, tapi justru dia memukulnya. Puji Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu ingin lewat Musa ini, lewat peristiwa yang terjadi pada Musa ini, Tuhan ingin juga mengajar kepada kita untuk supaya kita taat dan dengar-dengaran pada suara Tuhan. Taat dan dengar-dengaran pada suara Tuhan dalam suasana penggembalaan. Tetapi yang terjadi justru Musa, saya ulangi kembali kepada kuasa tongkat itu, yang dulu memang pernah dipakai untuk memukul bukit batu di tengah perjalanan yang saat itu di Rafidim. Batu itu dipukul, memang perintahnya seperti itu, dan betul-betul batu itu mengeluarkan air. Tetapi dalam etapa yang kedua, ruas jalan yang kedua ini, dalam suasana penggembalaan, Tuhan perintahkan untuk berbicara, bukan untuk memukul. Tuhan perintahkan untuk berbicara kepada bukit batu itu supaya suara Tuhan itu didengar. Ini tujuannya. Supaya suara Tuhan itu didengar. Didengar siapa, saudaraku? Didengar oleh umat saat itu. Bukan memukul, tetapi suara itu. Dia mengatakan kepada batu gunung itu supaya suara itu didengar. Nah, itu sebabnya, saudaraku, dari sini kita bisa belajar banyak lewat peristiwa Musa ini. Peristiwa Musa ini, biar ini menjadi suatu pelajaran kita. Sebab kita tahu, kita menyadari juga, saudaraku, akibat daripada kita tidak taat dan dengar-dengaran. Kalau Musa akhirnya tidak sampai ke negeri Kanaan, tapi pengalaman kita, akibat kita juga tidak taat dan dengar-dengaran kepada suara firman Tuhan, saudaraku. Tidak taat dan dengar kepada Tuhan, saudaraku, banyak mengakibatkan kesusahan, penderitaan, bahkan sengsara. Karena kita tidak taat dan dengar-dengaran. Kita bagikan domba yang mencari jalan kita sendiri. Tidak taat kepada Tuhan. Contoh yang nyata
Ya, ketika kita sebagai seorang anak, bagaimana seharusnya kita taat dan dengar-dengaran, hormat kepada orang tua. Akibatnya apa kalau seorang anak itu tidak taat dan dengar-dengaran kepada orang tua? Alkitab jelas mengatakan, ini dibaca, ya ini baca. Ini penting ini ya. Efesus, ini ayat yang tidak asing buat kita. Saya memberikan contoh yang sederhana, tapi jangan disederhanakan ini, saudaraku. Sebab ini sangat penting. Ini juga sama, akibat tidak taat dan dengar-dengaran itu, saudaraku. Maka Alkitab di sini dalam Efesus pasal 6, Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat Efesus, saudaraku, yaitu tentang anak-anak yang harus hormat kepada orang tua. Bunyinya demikian, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jelas, taatilah orang tuamu. Ini praktek yang nyata. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai anak, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, baik orang tua jasmani juga rohani, apalagi orang tua Bapak kita di surga. Jelas, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dalam 10 hukum, hukum yang keempat itu, hormati ibu bapakmu. Ya, hormati ibu bapakmu. Ya, jelas itu. Ya, dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, itu jelas disebutkan itu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Efesus yang ke-6, karena haruslah demikian. Ini contoh yang nyata. Kalau kita menempatkan diri sebagai anak terhadap orang tua kita, ya, maka haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Tapi yang terjadi apa, saudara sekalian? Banyak orang tua yang dibuat menangis dan sedih. Karena apa? Karena melihat anak-anaknya tidak hormat, tidak taat kepada orang tuanya. Banyak air mata yang dialami oleh anak-anak, yang dialami oleh orang tua. Air mata yang dialami oleh orang tua karena ngerasa ke anaknya itu yang tidak ada ketaatan, tidak ada penghormatan kepada orang tua. Saudara sekalian, ya, ini nasihat buat kita. Jelas disebutkan ayat yang kedua, ya, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, hasilnya apa? Kalau seorang anak itu taat dan hormat kepada orang tua, hasilnya adalah, ya, disebutkan supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Panjang umur ini bukan hanya panjang umur usia, ya, bisa juga panjang umur pernikahannya, panjang umur usaha pekerjaannya, panjang umur usahanya, dan banyak lagi. Jadi sungguh-sungguh kalau kita belajar untuk menempatkan diri sebagai seorang anak hormat kepada orang tua, maka sungguh-sungguh kebahagiaan itu menjadi bagian dari anak-anak yang takut dan hormat kepada orang tua. Tapi sebaliknya, kalau sampai kita menjadi seorang anak dan kita tidak taat terhadap orang tua,
maka air mata, kesusahan, artinya kesusahan itu tidak bahagia, dan juga pendek umur. Pendek umur itu juga bisa usia, bisa usaha pekerjaan, pernikahan, dan semua pendek umur. Lawan kata dari panjang umur, ya, panjang umurmu di bumi. Nah, itu sebabnya dari sini kita bisa melihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah mencontohkan bagaimana akibat Musa ini dia tidak taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru saya mengambil satu contoh yang sederhana, ya, yang sederhana, yang gampang untuk kita bisa mengerti. Kalau saya sebutkan anak itu bukan sekedar hanya anak-anak kita, kita tujukan kepada anak-anak kita, tapi kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan itu sebagai anak-anak. Dan Allah Tuhan adalah Bapa yang ada di surga. Jadi kita taat, memberikan penghormatan kepada Bapa yang ada di surga. Kalau kita bisa taat dan memberikan penghormatan kepada Bapa di surga lewat sikap kita, saudaraku, lewat sikap kita, maka sungguh-sungguh Tuhan itu, tadi saya katakan, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menipu kita, maka apa yang ditulis itu akan digenapinya. Puji Tuhan, saya kembali kepada kisah tentang Musa. Ya, yang Tuhan inginkan kepada Musa, sesungguhnya yang Tuhan inginkan kepada Musa itu, untuk Musa itu taat dan dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Untuk itu, saudaraku, kita perhatikan dengar-dengaran dan kuasa. Perhatikan, dengar-dengaran dan kuasa itu adalah dua hal yang harus kita perhatikan. Dengar-dengaran dan kuasa. Ini dua-duanya perlu untuk menjadi satu perhatian kepada kita. Ya, kita akan belajar di sini. Maksudnya adalah kapan kita harus menggunakan kuasa, ya, dan kapan kita harus dengar-dengaran pada suara Tuhan. Ini dua hal yang harus kita perhatikan. Kapan kita akan menggunakan kuasa dan kapan kita harus dengar-dengaran. Seringkali kita salah mengerti. Kenapa? Ketika kita mendapatkan kuasa atau diberikan kekuasaan, jabatan atau apa, baik itu di pemerintah, saudaraku, maupun dalam pekerjaan Tuhan, kita lupa. Kita sudah tidak dengar-dengaran lagi karena kuasa itu, ini yang berbahaya. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan dengar-dengaran dan kuasa itu dua hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita diberikan kuasa atau kekuasaan, saudaraku, maka kita salah menggunakan kekuasaan atau kuasa itu. Dan akhirnya kita melupakan, ya, ketaatan kita, dengar-dengaran kita kepada Tuhan. Dan banyak kali memang demikian. Dan ialah itu menjadi koreksi buat kita. Diberikan kekuasaan apapun juga atau kuasa apapun juga, jangan pernah melupakan untuk kita tetap taat dan dengar-dengaran. Nanti saya akan tunjukkan. Di dunia ini, saudaraku, seringkali kalau sudah ada kuasa, maka dia gunakan kekuasaannya untuk mengucilkan orang, memecat orang, menghakimi orang, bertindak yang tidak sepatutnya. Dunia ini, ya, kita harapkan ini tidak terjadi pada gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Tetapi faktanya memang seperti itu. Jadi menjadi koreksi buat kita. Jangan perilaku kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa, diberikan kepercayaan, lalu kita bertindak yang sewenang-wenang.
Ya, kita menganggap orang lain itu sepi semua, bukan siapa-siapa. Jangan, kita juga bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak percayakan kepada kita. Tidak mempercayakan sesuatu kepada kita, juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi seringkali kita tidak tahu atau tidak mau tahu kapan kita harus menggunakan kuasa itu. Yang seringkali kita salah gunakan, salah artikan kekuasaan itu untuk pribadi kita. Nanti kita akan lihat, akan belajar. Belajar bukan kepada siapa-siapa manusia ini, tapi kita belajar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan contoh teladan yang sempurna kepada kita. Sekalipun dia ada kuasa, ada kekuasaan, tapi dia tidak mau menggunakan kuasa itu. Dia memilih untuk taat dan dengar-dengaran kepada Bapa. Jadi buat diriku sendiri, ini koreksi buat diriku sendiri. Dan ini saya sampaikan kepada sidang jemaat semua, biar kita sama-sama dikoreksi oleh Tuhan. Jangan merasa kita ini diberi kuasa, ada kekuasaan, lalu kita salah menggunakan kekuasaan. Ya, tadi saya mengatakan kapan kita menggunakan kuasa dan kapan kita harus dengar-dengaran pada suara Tuhan. Justru seharusnya di hari-hari ini yang menjelang kedatangan Tuhan ini yang kedua kali, harusnya gereja Tuhan atau kita sudah harus berada dalam suasana dengar-dengar. Itu saja yang Tuhan inginkan. Bukan saatnya untuk kita kuasa-kuasaan, bukan saatnya kita menyalahgunakan kekuasaan atau kuasa, tapi saatnya untuk kita taat dan dengar-dengar. Perhatikan Pak. Ya, kuasa Allah memang sudah diberikan kepada kita. Ya. Kita diberikan kuasa. Kuasa apa? Yang utama kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 kalau tidak salah. Atau kita baca. Ya, tadi saya mengatakan kuasa Allah memang sudah diberikan kepada kita. Kapan? Alkitab mengatakan ketika kita percaya kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ya, saya teringat ayat itu, ayat yang ke-12. Perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah oleh karena kita percaya kepada Dia. Ini hebat, ini luar biasa. Ya, bukan hanya itu, nanti kita lihat perkembangannya. Juga pada akhirnya nanti kita juga diberikan kuasa. Di samping kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga diberikan kuasa untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang melata. Kitab Kejadian pasal yang pertama dia sebutkan. Diberikan kuasa untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan binatang yang melata di bumi. Ini sesungguhnya dulu wujudnya itu ikan di laut, burung di udara, binatang melata. Dalam perkembangannya nanti 3 binatang ini
bukan lagi ikan-ikan di laut, ikan biasa, burung biasa, tetapi ini ya dalam perkembangannya sudah menjadi binatang buas di akhir zaman ini. Tetapi itu pun Alkitab tetap mengatakan kamu harus kuasai itu. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang yang di bumi yang melata itu. Nanti kita lihat perkembangannya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kuasa Allah memang sudah diberikan kepada kita. Iya, kita harus akui. Terutama diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Tetapi untuk apa kuasa Allah itu di tangan kita? Untuk apa kuasa Allah itu ada pada kita kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan? Jadi penekanannya jelas. Bagaimana di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Tuhan ingin gerejanya, kita anak-anak Tuhan, harus sudah ada satu ketaatan, taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan, untuk apa kuasa Allah di tangan kita kalau kita tidak dengar-dengaran pada Tuhan? Saudara sekalian, apa artinya kuasa Allah? Apa artinya berkat Tuhan yang berkelimpahan itu, saudara? Kalau kita tidak taat dan dengar-dengaran. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, yang hari-hari saya katakan tidak taat kepada sistem penggembalaan daripada Allah ini. Tidak ada artinya. Itu sama dengan kita tidak tergembala di dalam Kristus, dalam Yesus. Kalau kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran, itu sekalipun kita punya kuasa, artinya kita juga tidak taat atau kita melawan sistem penggembalaan dari Allah di dalam firman, yang sama dengan kita tidak tergembala di dalam Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu saya mengatakan Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu kan gambarkan. Domba itu mendengar. Dengar-dengaran itu nanti kita akan periksa, itu lebih daripada kurban persembahan. Nanti kita kesana, tapi jika Tuhan izinkan, ya belum hari itu besok kita nggak tahu, tapi sekarang kita akan lihat ini dulu. Ketaatan dengar-dengaran kepada kita itu, kepada Tuhan itu lebih daripada persembahan yang kita persembahkan. Ya, puji Tuhan. Sama dengan kita tidak tergembala dalam Kristus Yesus. Ya, kenapa? Tadi saya mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan itu sebabnya, saudaraku, ayat mengatakan, maka aku akan memberikan kehidupan kekal, saudaraku, dan dia akan hidup untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang akan bisa mengambil dari tanganku. Ini kepada kehidupan yang taat dan dengar-dengar. Tuhan tunjukkan semacam itu, sejauh itu. Itu sebabnya biar ini menjadi perhatian kita. Ya, tadi saya mengatakan, untuk apa kita ada kuasa, ada kekuasaan, tetapi kalau kita tidak taat dan dengar-dengaran kepada firman, kepada Tuhan, khususnya dalam penggembalaan Tuhan, tidak taat kepada firman penggembalaan ini, untuk apa? Tadi saya mengatakan, sama dengan kita sesungguhnya, kita melawan sistem penggembalaan, dan sama dengan kita juga tidak taat dan tidak tergembala oleh Yesus Kristus. Akhirnya
pada akhirnya kita ini domba-domba yang tersesat, yang tidak pernah sampai pada tujuan. Itulah air kehidupan itu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, sekarang saya akan tunjukkan contoh yang sempurna. Contoh yang sempurna yang Tuhan teladankan untuk untuk gerejanya, untuk kita anak-anak Tuhan. Kita lihat sekarang, saudara sekalian, bagaimana Yesus Kristus itu tampil sebagai teladan utama dalam hal apa? Dia tampil sebagai teladan utama di dalam hal apa? Di dalam hal taat dan dengar-dengarannya. Saudara sekalian, teladan sempurna sang pemimpin, ya, sang gembala agung yang mentaati kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, untuk menghadapi perintah Bapa ini, saudara, untuk sampai mati di kayu salib ini, saudara, ini bukan hal yang gampang. Kenapa? Sebab Yesus punya kuasa dalam tangannya waktu itu. Saya akan memberikan contoh. Dengan kuasa itu saat dia ditangkap, saudara, dia bisa saja melawan saudara-saudara Romawi yang saat itu menangkapnya. Dia bisa saja. Dia mampu melawan dengan kuasanya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih taat dan dengar-dengaran. Dia tidak mau melepaskan perintah Allah hanya oleh karena dia punya kuasa. Inilah contoh. Ini koreksi yang sangat mendalam buatku, buat kita semua. Dia ada kuasa untuk melawan tentara Roma saat itu. Saat dia tangkap itu, saat. Tapi dia tidak melakukan itu. Saudara sekalian. Tetapi dia memilih untuk taat dan dengar-dengaran. Dia taat, ya. Dia tidak mau melepaskan perintahnya Allah hanya oleh karena dia punya kuasa. Itulah pribadi Yesus. Ayo kita belajar. Kita akan lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Ini ayat yang tidak asing buat kita, tapi ini luar biasa pelajaran ini, saudara. Ini memberikan suatu motivasi, inspirasi buat saya, buat kita semua, bagaimana seharusnya kita belajar taat dan dengar-dengar. Tadi saya mengatakan kalau ada ketaatan suatu, justru nanti kita lihat hasilnya ketika dia taat dan dengar-dengaran kepada Bapa. Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua ini. Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-6, saudaraku, ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, kita akan membaca. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia ini Allah, punya kuasa, ya, punya kuasa. Dari sini coba saya teringat satu ayat, saudaraku, ya, satu ayat dalam Kolose pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-15, saudaraku. Nanti kita kembali kepada Filipi 2 ayat yang ke-6 tadi. Saya ingin menunjukkan, ya, yang tadi sebutnya, yang walaupun dalam rupa Allah, dia wujudnya Allah. Dalam Kolose dijelaskan ayat yang ke-15, pasal 1 ayat 15, ia adalah
gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh, saudaraku. Tetapi kita bisa lihat wujudnya Allah itu dalam pribadi Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atau yang utama, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung tadi, yang utama, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini saya bacakan ingin menunjukkan bahwa Dia yang disebutkan walaupun dalam rupa Allah, Dia dalam rupa Allah dan wujudnya Yesus itu adalah rupa Allah. Artinya Dia punya kuasa, punya power, punya kuasa. Dalam Kolose dijelaskan ada kuasa untuk menciptakan baik yang ada di bumi maupun di surga. Ya, Dia ada kuasa atau Dia berkuasa. Tetapi lihat ayat yang ke-6 dalam Filipi pasal yang pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada kuasa. Tapi ayat mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tadi saya sebutkan Dia ada kuasa untuk bisa melawan tentara Roma. Tapi Dia tidak melakukan. Dia memilih untuk Dia taat dan dengar-dengaran kepada suara Bapa. Saya lanjutkan ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini bukan hal yang mudah. Dia punya sesuatu, Dia berkuasa untuk melakukan sesuatu, tapi Dia korbankan itu semua. Dia meniadakan itu semua untuk Dia mengosongkan dirinya. Apakah ini hal yang mudah? Coba andai kata kita punya kuasa, punya kekuasaan, punya jabatan tinggi, lalu kita tiadakan semua, itu bukan perkara mudah. Kita akan mengatakan, lah aku susah-susah sampai mencapai ya seperti ini, kok sekarang harus kita tiadakan. Bodoh itu, dunia mengatakan. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan. Dan inilah yang sebutkan tadi, ini pemimpin yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, contoh teladan yang sempurna. Sedangkan kita ini ya milik kita dikurangi sedikit aja kita sudah rasa. Saudara sekalian, tapi Tuhan di sini Dia mengatakan satu, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Coba, seorang penguasa menciptakan segala sesuatu, tapi justru Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita sama seperti kita manusia. Ya, Dia harus dikandung, Dia harus dilahirkan di tempat yang tidak selayaknya. Kalau kita bisa melihat,
Dia hidup sebagai manusia selayaknya manusia yang lain. Padahal dia Allah, punya kuasa. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang kita lihat. Teladan yang sempurna. Mari saya mengatakan, Musa itu disebutkan Alkitab orang yang lembut hati yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Iya. Tetapi toh Musa juga bisa marah yang amat sangat, yang mengakibatkan dia tidak sampai ke negeri perjanjian. Tapi Yesus ini, dia sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan contoh teladan kepada kita. Sehingga dalam ayat yang lain dia mengatakan, mari datang kepadaku. Ya. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Saudara sekalian, belajar. Kalau Musa disebutkan orang yang lembut hati yang pernah dilahirkan, tetapi toh bisa marah. Tapi dengan contoh teladan dari Yesus ini, yang taat sampai mati di kayu salib, dia mengatakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hatinya dibuktikan ketika dia taat dan dengar-dengar kepada Bapa. Puji Tuhan. Ini dasar. Jadi kita belajar kepada dia. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Terlalu banyak pemberontakan kita. Ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Ini fakta. Ini nyata. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Lebih baik kita mengaku benar Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak lebih baik daripada Musa. Kita tidak lebih baik daripada Musa. Jangan kita mengatakan kita baik atau lebih baik, jangan. Musa yang disebutkan orang lembut hatinya saja bisa melanggar dia jahat, apalagi kita ini siapa? Kita bukan orang yang lemah lembut. Kita orang yang kasar, kita orang yang berangasan. Dalam segala hal kita masih banyak sandungan-sandungan. Baik perkataan kita, perbuatan kita, banyak sandungan-sandungan. Tapi pada sore malam hari ini, biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Ada contoh yang sempurna buat kita. Itulah pribadi Tuhan sendiri. Yang sudah mengosongkan dirinya. Mau menjadi seorang hamba, bahkan manusia. Lebih daripada itu, dia mau naik di atas kayu salib. Untuk dia mentaati perintah Bapaknya. Untuk mentaati perintah Bapaknya. Sekalipun tadi saya mengatakan dia ada kuasa. Dan dia sebutkan dalam Alkitab. Dia katakan kepada pasukan-pasukan yang ada itu. Yang menangkap dia, mengepung dia satu. Apakah aku tidak bisa berkata atau meminta bantuan kepada Bapa untuk dikirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Nanti jika Tuhan izin kita ya periksa di hari-hari yang akan datang. Bisa saja Tuhan
mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, tolonglah aku, kirimkan 12 pasukan malaikatmu untuk membantu aku." Apa sulitnya? Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Dia memilih untuk taat dan dengaran kepada bapaknya. Sampai dia tergantung di kayu salib. Untuk apa? Bukan saja untuk menebus kita, tapi juga untuk memberikan teladan kepada kita. Seharusnya bagaimana kita harus taat dan dengar-dengaran. Tadi awal saya sudah menunjukkan contoh. Bagaimana seharusnya seorang anak itu taat dan menghormati orang tuanya. Anak-anak mungkin secara khusus, secara umum kita semua, bagaimana kita menghormati, taat dan hormat kepada orang tua, kepada ibu bapak. Sekarang saya akan menunjukkan hasilnya. Hasil dari ketaatan daripada Tuhan ini. Hasil dari ketaatan daripada Tuhan ini. Contoh yang sempurna ini. Perhatikan ayat yang ke-9 atau 8, saya akan baca lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, perhatikan. Ini hasilnya. Hasil dari sebuah ketaatan itu yang Tuhan kerjakan ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa Allah sangat meninggikan dia? Karena dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itu sebabnya, saudaraku, kita juga belajar hati-hati kalau orang itu merendahkan diri. Dia diinikan, diitukan, dia diam-diam saja, dia tidak membalas. Jangan saudara katakan itu orang lemah. Jangan. Kalau kita melihat orang itu dia diam saja, biar dia apa-apakan, dia tidak membalas. Ya. Jangan kita katakan dia itu orang lemah. Jangan. Kalau ternyata orang itu melakukan kehendak Tuhan, waduh, itu berbahaya buat kita. Kalau kita semena-mena, ya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro sopo ingsun, saudaraku. Lalu kita bertindak gegabah dengan orang yang semacam itu, saudaraku. Hati-hati. Kalau ternyata dia sedang melakukan kehendak Tuhan, kita harus berhadapan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan lakukan. Jadi tidak heran kalau sekarang disebutkan ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena dia sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia ditinju, dia dihina, dia diludahi, tapi dia tidak membalas. Malah dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini luar biasa. Kita patut belajar kepada dia. Bukan hanya merendahkan diri. Saudaraku, yang kita pelajari, tapi kita belajar untuk bisa mengampuni, kendati pun dia disengsarakan, dia dianiaya, dia diludahi, dan dia dihina, tetapi dia masih mempunyai hati yang mengampuni. Ini Tuhan Yesus. Hati yang mengampuni. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saya ulangi ayat 9 ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini hebat, nama di atas segala nama. Nama apapun juga yang kita katakan hebat. Tapi dia punya nama di atas segala nama. Untuk apa? Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Dan kita selalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Setan diusirkan, roh kesusahan disingkirkan. Nama siapa yang kita pakai? Bukan nama Musa, bukan nama Daud, bukan nama Salomo, yang raja-raja yang hebat itu, nabi-nabi yang hebat itu. Tidak. Dia punya nama di atas segala nama, yang mempunyai kuasa untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat. Tapi nama yang sama ini, nama di atas segala nama ini, untuk apa? Ayat 10 berarti, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Nah, ini. Tadi saya mengatakan awal tadi, saat itu kita diberikan kuasa, manusia Adam itu diberikan kuasa untuk menguasai burung-burung di langit, ikan-ikan di laut, dan juga binatang-binatang yang melata di bumi. Nah, sekarang kita lihat dalam Filipi ini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut. Yang ada di langit, yang tadi disebutkan burung, yang ada di bumi, itulah binatang yang melata, binatang-binatang. Yang ada di bawah bumi, itulah ikan-ikan. Dan ini dalam perkembangannya tadi saya mengatakan, ini sudah menjadi binatang buas. Binatang buas yang begitu hebat, luar biasa, yang bisa menguasai, mempengaruhi manusia di bumi ini. Tapi dengan satu nama yang penuh kuasa itu, yang berkuasa ini, binatang-binatang buas ini dari bertekuk lutut. Artinya apa? Dia dikalahkan. Dia akan dikalahkan, akan dikuasai. Siapa binatang-binatang buas ini? Ya, disebutkan tadi ada tiga binatang buas, aku bertekuk lutut segala yang ada di langit. Siapa? Itulah roh-roh di udara. Itulah ular naga, burung di udara sudah menjadi ular naga. Itulah setan, itulah disebutkan iblis itu. Iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh nama Yesus. Hanya nama Yesus yang bisa mengalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat orang gila yang di Gadara atau di Gerasa. Apa urusanku dengan kamu, anak Allah? Saatku belum tiba. Ketakutan. Jadi binatang buas itu dulu disebutkan burung, sekarang sudah menjadi ular naga merah padam. Itulah setan atau iblis. Lalu yang ada di atas bumi, itulah nabi-nabi palsu. Dengan pengajaran yang menyesatkan, yang akan memalsukan, menyesatkan. Bahkan tidak sedikit nanti anak-anak Tuhan, orang-orang yang akan juga disesatkan oleh nabi-nabi palsu ini. Saudara sekalian. Dan sekarang muncul, saya dengar di Indonesia sudah ada, di Manado sudah ada gereja setan. Ya.
desa, mungkin juga bukan hanya di Manado, sudah tersebar di kota-kota besar, saudara. Dengan pengajaran yang menyesatkan itu. Lalu yang ada di bawah bumi, siapa? Binatang yang di bawah bumi, yang keluar dari air, yang dari laut itu. Dan Wahyu pasal yang ke-13 itu, saudara. Itulah binatang antikris, saudara sekalian, yang nanti akan menggunakan ekonomi ini untuk menguasai dunia. Ekonomi nanti akan jadi kuasai, saudara. Kalau tidak melalui dia, maka kita tidak bisa berusaha. Coba di saat itu bagaimana kita? Ya, kalau kita tidak taat dan dengar-dengaran kepada firman, kepada Tuhan, ya, lewat firman penggembalaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan kita juga akan hanyut, bahkan kita juga akan binasa karena itu. Tapi ayat ini memberikan kekuatan semangat kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita, bahwa di dalam nama Dia, dalam nama Yesus, bertekuk lutut, artinya dikuasai, dikalahkan. Saya akan tunjukkan, saudaraku, betul-betul dikalahkan. Bahkan dia akan dihukumkan, akan dihukum untuk selama-lamanya. Coba Wahyu pasal 20, saudaraku. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20, saudaraku. Ya, kita akan belajar lewat firman Tuhan ini, saudaraku. Wahyu pasal 20. Kita baca semua aja, saudaraku, nanti kita, ya, pasal 20 ayat yang ke-7. Perikopnya iblis dihukum. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi sebelumnya itu, ya, iblis itu dirantai, dihukum, dipenjarakan 1000 tahun. Ya. Dan iblis akan dilepaskan dari penjaranya dari setelah 1000 tahun, atau saya ulangi, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, masa penghukumannya selesai, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini yang dihadapi. Dia marah, ingin meluapkan amarahnya. Begitu dia bebas dari penjaranya, dia langsung menyusun kekuatan yang penuh, saudara. Dan jumlahnya tidak gemen-gemen, saudara. Seperti banyaknya pasir di laut. Saudara pernah menghitung pasir di laut? Ini artinya apa? Begitu banyak dia menyusun, ya, kekuatan yang sangat amat kuat itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kita lihat pembelaan Tuhan itu. Pembelaan Tuhan itu. Ini sekarang berlaku untuk kita. Ini sedang, ya, mereka menyusun kekuatan setan dan antai-antai sedang menyusun kekuatan. Karena amarahnya yang sangat besar, dia dipenjarakan sampai sekian ribu tahun itu. Tapi syukur, terima kasih, Tuhan sudah memberikan nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, bertekuk lutut. Tuhan memberikan kuasa. Itu sebabnya sekarang kita belajar kapan kita menggunakan kuasa. Ketika kita menghadapi ini,
Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Kuasa nama di atas segala nama. Yang dalam penuh kuasa itu. Untuk apa? Untuk bisa menguasai 3 binatang buas ini. Kita lihat sekarang. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang di penjara tadi, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan ini dengan ketaatan dan dengar-dengar Tuhan ini, saudaraku, ini berdampak kepada kita. Kalau kita mencontoh ketaatannya Dia, maka kuasa nama Yesus itu juga akan berlaku untuk kita. Artinya kita bisa menguasai, bisa menghadapi di masa-masa sulit, ya, di masa sulit saat itu. Dan sekarang kita dilatih dengan masa sulit, kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi corona ini. Apapun yang terjadi buat kita di hari-hari ini, biar tetap kita, ya, nama Yesus ini tetap kita pegang, tetap ada dalam kita. Dan ini kita punya, kita dapatkan hasil dari ketaatan dan dengar-dengaran kita kepada Tuhan, kepada firman. Saudara sekalian, disiksa dan dilemparkan ke dalam laut api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sementara kita, saudaraku, setelah masa 1000 tahun saat itu nanti kita langsung masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Itulah hidup kekal untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Tapi iblis, ular naga itu, nabi palsu dan antikris, dia disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kita mengalami suatu kebahagiaan yang tanpa batas di kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah. Kita berada di sana. Itu sebabnya, saudaraku, biar kita belajar taat dan dengar-dengar. Jangan kita, ya, menggunakan kuasa, sekalipun kita ada kekuasaan, apalagi kita gunakan dengan salah. Tapi biar kita belajar seperti Yesus. Dia tidak menggunakan kuasa, tapi dia memilih taat dan dengar-dengar. Hasilnya jelas untuk kita bisa belajar dari dia, supaya dia ditinggikan, kita juga ditinggikan, dimuliakan juga bersama-sama dia. Dia ditinggikan karena dia sudah merendahkan diri. Dia sudah taat dan dengar-dengaran kepada Bapaknya. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini memberikan satu nasihat, tapi sekaligus juga memberikan koreksi kepada kita. Ayo kita rubah sikap kita, pemikiran kita, pandangan kita. Ya, jangan mempertahankan hal yang tidak benar, yang tidak baik, yang hanya akan merugikan orang lain. Tapi biar kita belajar kepada Tuhan. Ya, belajar kepada yang disebutkan tadi, aku lemah lembut dan rendah hati. Kelemah lembutan dan kerendahan hati sudah dibuktikan ketika dia naik di atas kayu salib. Kita banyak, kurang banyak, lemah, iya. Tapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Ada perjamuan suci. Kurbannya Kristus ini akan memberikan kemampuan kita yang ajaib. Kalau kita klaim
perjamuan suci ini, tubuh darah ini hasil dari ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita akan melakukan satu pujian yang lagu pujian dari buku NR, saudaraku, buku NR nomor 31. NR 31. Tak terukur kasihnya. NR 31. Haleluya. Haleluya. Dengar-dengaran kepada Bapa. Kau telah mati, jadikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kasih-Mu Yesus. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, haleluya, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, 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 haleluya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah, karena Engkau sudah merendahkan diri serendah-rendahnya dan taat dan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan, sekarang juga bahkan lewat pujian ini kami boleh memuji,
mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, pada malam hari kami sangat diberkati oleh Tuhan. Engkau berikan contoh teladan yang sempurna kepada kami. Dan kami masih terlalu banyak kekurangan kelemahan Tuhan. Pemberontakan kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Itulah yang membuat kami susah dan menderita Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh yang sempurna kepada kami. Terima kasih Tuhan. Buat nasihat dan teguran firman-Mu, kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tapi Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Bila kami boleh manfaatkan ini Tuhan, untuk kami mau bersekutu, belajar taat dan dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan ketidaktaatan kami, pemberontakan kami, ketidakdengar-dengaran kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Sucikan Tuhan hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, supaya kami boleh menerima dan layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan manfaatkan tubuh dan darahnya Tuhan. Bagi saudara yang ingin menggunakan, tolong dipersiapkan. Mari kita akan persiapkan, kita akan ambil tubuh darahnya Kristus untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Ya, kita siapkan, kita menunggu kepada kita semua. Kita menunggu kepada kita semua untuk kita bisa mendapatkan tubuh dan darahnya Kristus. Haleluya. Bagi saudara kita yang sudah menyiapkan diri, mari kita segera kita siapkan diri dan kita akan angkat tubuhnya. Kita junjung tinggi kurbannya Kristus. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, tubuhnya Kristus, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Rabaya Sak, ya Rabaya Tori, Rabaya Sak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku, darah Kristus atau anggur ini bukan obat. Ini lebih daripada obat. Ini kuasa Tuhan. Kuasa yang memampukan kita untuk menghadapi banyak perkara di hari-hari ini. Korbannya Kristus itu yang memberikan kemampuan, memberikan kuasa kepada kita untuk mampu, untuk percaya dan taat dengan dengaran kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Yang memang Dia layak untuk dipuji dan disembah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, tidak putus-putusnya. Lalu kami mengucapkan syukur, terima kasih untuk lawatanmu malam hari ini. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memberikan teladan, Engkau mengajarkan sesuatu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Dan berkat-Mu yang limpah ini Tuhan, yang disertakan dengan perjamuan sui tubuh dan darah-Mu ini, memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikianlah rangkaian firman Tuhan dalam ibadah PA pada malam hari ini. Ya, Tuhan sudah memberkati kita dan mohon perhatiannya kepada kita semua. Saudara sekalian, jadwal ibadah kita besok ada ibadah doa dan penyembahan hari Kamis dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Ya, besok hari Kamis. Dan diteruskan nanti pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu itu merupakan suatu ibadah raya tanggal 11 bulan Juli ini, ibadah raya yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat, ya, juga siaran tunda yang juga nanti diteruskan dan ibadah PA semacam sekarang ini yang disertai dengan perjamuan suci. Ini yang bisa saya sampaikan pengumuman ibadah dalam gereja kita, saya kiranya menjadi perhatian kepada kita semua dan biar kita tekuni di masa-masa sulit ini, biar kita tetap tekun beribadah, tekun dalam melayani Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kita secara fisik tidak bisa bertemu, belum bertemu di gereja, tapi tugas kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang iman, biar kita tetap lakukan, ya, kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan tetap berdoa untuk sidang jemaat, sidang jemaat yang di hari-hari ini juga banyak mengalami ya hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita berdoa untuk keluarga Mas Yosi, Mas dalam pemulihan, terutama Kiki, ya, putrinya Mas Yosi yang saat ini masih ya batuk dan semuanya, biar Tuhan juga menjamah. Juga tetap kita mendoakan ya keluarga Mas Trio, saudara sekalian, supaya Tuhan juga jamah ya di rumah, supaya Tuhan tolong. Dari isoman, dari isolasi mandiri, Mas Trio ini masih di rumah sakit, biar Tuhan juga menjamah. Juga saudara Rulan, kita doakan biar Tuhan jamah sembuhkan. Demikian pula juga kita berdoa untuk Ibu Linda yang ada di Pondok Chandra, biar Tuhan yang menolong. Teman-teman kami full timer sudah di sana, ada ya Bapak Sony Garing, saya rasa kita kenal semua. Sudah juga saudara Matius, pemain bass, sudah bersama istri. Juga saya mendengar juga Mas Eko Wahyudi, kita juga berdoa. Bapak Hadi perjamuan suci yang dulu yang di Lemah Putro, saya dengar dia di rumah sakit, ya, supaya Tuhan menolong. Masih banyak lagi yang tidak sempat kami sebutkan, tapi biar Tuhan yang tahu. Kita akan mendoakan semua saudara-saudara kita yang saya sebutkan namanya satu persatu tadi, bahkan yang tidak kita sebutkan, ya terutama yang menghadapi pandemi ya Corona ini, biar Tuhan juga menolong. Dan kita harapkan pandemi Corona ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dan bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Kita tetap berdoa untuk Om Edwin Suaku. Ya, kemarin saya mendengar berita ya kembali diopname karena dia harus transfusi darah, HP-nya turun, Suaku.
Ya, kita doakan biar Tuhan juga menolong, biar darah Kristus ini ya juga mengalir dalam darahnya dan Tuhan memberikan pertolongan. Demikian pula saya juga belum tahu kayak apa perkembangan Ibu Nona ini dari keluarga Trirojo ini di Makassar. Ya, tetap kita doakan biar Tuhan memberikan suatu pertolongan yang ajaib. Ya, masih banyak lagi soal kita biar kita bawa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa untuk kita semua. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, lewat ibadah Engkau sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan dan perjamuan suci. Namun demikian saat ini kami membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di GKGM di Trirojo, di Gunung Sari, maupun yang ada di Pondok Chandra, Jakarta, dan di mana-mana yang sidang jemaat mengikuti lewat siaran tunda ini. Tuhan, Engkau juga ada di sana. Tuhan sudah memberkati, dan sekarang Tuhan kami bawa kepadamu. Tuhan kiranya tetap menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberkati mereka dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya. Dalam kesulitan semacam ini kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang mereka butuhkan semua Tuhan. Yang dalam kesulitan keuangan, dalam hal yang lain-lain Tuhan juga Engkau memberikan pertolongan yang ajaib. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan yang sakit di rumah sakit, yang sedang menjalani isoman, Tuhan, nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu, Tuhan juga ada di sana. Tuhan pasti memberikan pertolongan yang ajaib, maupun yang tidak kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan, berbelas kasihan kepada saudara kami yang dalam penderitaan sakit di rumah maupun rumah sakit. Jika Tuhan temukan ada salah dan kurang, ya Tuhan juga mengampuni mereka, sucikan hati mereka, dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Namun demikian kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dan itu sebabnya kami perintahkan kamu semua, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan dalam bentuk penyakit atau pandemi atau virus corona apapun, kami usirkan Engkau dalam nama Yesus. Darah Kristus yang berkuasa, pulihkan semua Tuhan, pulihkan semua. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Berikan hati damai, hati tenang kepada mereka semua untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa bila sidang jemaat-Mu dalam situasi yang demikian ini, masa sulit ini, tetap tekun beribadah dan melayani Engkau, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Tetap berikan firman-Mu untuk sidang jemaat-Mu, memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa pula kepada bangsa dan negara kami Tuhan, yang di hari-hari ini sedang berjuang untuk supaya betul-betul pandemi ini bisa diatasi, bisa dikuasai. Tuhan, itu sebenarnya pakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, TNI, Polri, dan semua yang terkait dengan masalah ini kami serahkan ke tangan, memberikan kekuatan hati, memberikan hikmat akal budi Tuhan, kemampuan untuk bisa mengatur segala sesuatunya, dan nama Tuhan di permulaan. Sebab kami yakin pemerintahan yang sah ini adalah wakil-Mu di bumi ini, dan itu sebabnya kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan, dan kami rindu Tuhan untuk supaya virus corona ini segera berlalu di daerah kami, di kota kami, di negara kami, bahkan di seluruh dunia, sehingga umat-Mu boleh beribadah, bisa menyembah Engkau kembali Tuhan dengan bebas di tempat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami.
Sementara kami akan berpisah satu yang lain, ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan dan kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai, melindungi kami sekalian mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Demikianlah ibadah pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam. Salam, tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Amin.